Ya, Dok, ya. anak saya usia 1,5 tahun belum dikasih vaksin campak dok karena 6 bulan yang lalu pandemi jadi masih takut imunisasi. Untuk usia satu Ini setengah tahun sesuai baiknya dengan kita dikasih, nih, mm-mm. menunda Baiknya vaksin dikasih karena vaksin pandemi. MR atau MMR. Nah, dokter 15 bulan 1,5 tahun baiknya MR Oke, atau MMR. oke, Mams. Jadi, untuk usia pemberian vaksin campak itu kan di atas 9 bulan. Kenapa diberikan di usia 9 bulan? Kenapa nggak usia di atas setahun atau lebih cepat di usia 6 bulan? Jadi menurut orang-orang pintar atau peneliti-peneliti, saat usia 9 bulan, itu kadar perlindungan terhadap penyakit campak itu sangat rendah, habis dia. Jadi yang dari 0 hari sampai 9 bulan mempunyai kekebalan terhadap campak yang didapat dari ibu, waktu 9 bulan dia habis. Makanya perlu dapat dari luar gitu ya. Nah, gimana nih kalau ditunda? Jadi ditunda. Nah, saat penundaan itu daya tahan tubuh anak untuk melindungi diri terhadap penyakit campak lagi rendah-rendahnya. Kalau ada orang lain atau anak lain yang membawa virus campak bisa jadi kena gitu ya, bahkan campaknya bisa sampai dengan komplikasi-komplikasi yang lain. Campak tuh bisa komplikasinya jadi radang paru, jadi radang otak gitu ya. Jadi bisa berat gejala yang muncul. Itulah tadi saya bilang kita harus benar-benar mematuhi jadwal itu kalau bisa setepat mungkin. Nah, sekarang jadi gimana dok? Usia sekarang sudah 15 bulan ya tadi ya. Kalau udah 15 bulan, kita mau kasih MMR atau MR? MMR itu bukan mams gondongan, measles dan rubella. Nah, kalau MR cuma measles sama rubella doang. Kalau mau lebih lengkap, biar nggak kena gondongan, ada mumps-nya atau paling tidak MR gitu ya. Kalau MR kan sudah disubsidi, jadi kita nggak ada alasan lagi untuk tidak memberikan. Nah, untuk penundaan ini selama pandemi tadi, karena pandemi, jangan sampai pandemi ini membuat tadi malah kita takut COVID, malah kena yang lain yang justru gejala klinisnya lebih berat ya, gitu. Ya, Mams, jangan menunda-nunda lagi gitu. Oke? Iya. Oke, jadi itu tadi ya Mams ya. Jadi perbedaannya antara MR dan MMR itu kalau MR campak dan rubella, kalau MMR ada tambahan gondong, campak dan rubella, jadi 3 di dalam 1 kali vaksin. Nah, jadi kalau udah yang pertama dapat MR, selanjutnya sebaiknya kalau memang vaksinnya ada MMR. Jadi Boleh. iya, terutama anak yang laki-laki ya Dokter Desi, karena komplikasi Betul, dari betul. gondongan ini adalah selain menginfeksi kelenjar gondok, dia juga mengejar ke infeksi buah zakar itu untuk kesuburannya. Jadi kalau sudah terinfeksi di bagian kelaminnya itu akan mempengaruhi kesuburannya di masa depan nanti. Jadi penting sekali sebenarnya. Jadi kalau memang eh, ketersediaannya saat ini hanya pada harganya. Jadi kalau MR sudah disubsidi pemerintah, yang MMR belum ya. Kalau dananya ada, mungkin ya yang terbaik lah untuk anak ya, Dokter Iya, Desti ya. betul. Jadi Bisa tapi MMR ini paling hanya lengkap. diberikan di atas 15 bulan Iya. gitu. Jadi sebagai pelengkap campak yang kedua baiknya. Ini dok, izin bertanya, vaksin rotavirus baiknya diberikan berapa bulan ya dok? Gitu, maksimal berapa tahun? Tadi kita belum ada menyinggung rotavirus dokter Desti. Jadi, nah, boleh kita bahas sedikit ya rotavirus ini ya, karena sebulan ini kayaknya dokter Salma ngerasa nggak banyak anak-anak yang diare. Iya Saya ya. banyak ketemu banget yang banyak yang diare ya dalam waktu sebulan ini. Mungkin kasusnya lagi melonjak juga nih, diare Karena yang imunisasinya disebabkan nggak ini ya. rotavirus. Jadi rotavirus itu adalah penyebab diare terbanyak pada anak. Jadi ya sama kayak COVID juga ya, namanya virus ya. Jadi menyebarnya juga dengan cepat gitu. Nah, bagaimana mencegah agar anak tidak terkena si rotavirus? Yang pertama itu harus ASI eksklusif. Nah, jika misalnya udah terlanjur enggak atau misalnya ada kendala,
sebisa mungkin memang anak yang tidak ASI eksklusif, kalau saya menganjurkan berikanlah vaksinasi rotavirus. Nah, diberikan kapan? Di bawah usia 6 bulan. Diselesaikan sebelum 6 bulan, ya dokter Sama ya. Nah, dia ada jadwalnya sesuai dengan jadwal IDAI tadi, diatur tergantung nanti rotavirus ada 2 macam jenisnya di kita. Tinggal diatur nanti di 2 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan tergantung nanti jenis vaksin rotavirusnya. Bisa juga lebih cepat dari 2 bulan, tergantung tadi ya dokter Sama ya jenisnya. Jadi enak memberikan. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Cuma lewat mulut aja, nggak disuntik gitu. Iya, ya. Gitu. Lewat dari 6 bulan masih bisa disusulkan, tapi dosisnya tinggal berbeda. Kemudian masih tetap bisa diberikan. Iya, dan mungkin ini karena kita tidak mengecek level proteksinya, kita nggak tahu, pasti akan lebih baik kalau diberikan sebelum 6 bulan gitu ya, manusia. Nah, diare rotavirus ini kalau kita lihat gejala klinisnya, kadang-kala tuh mencret atau muntahnya tuh dominan. Jadi kadang-kadang anak akan datang dengan kondisi dehidrasi. Jadi rotavirus ini walaupun virus yang bisa sembuh sendiri, tetap untuk menunggu sembuhnya cukup mengkhawatirkan gitu ya. Bisa anaknya dehidrasi ringan, bahkan sampai dehidrasi berat gitu. Lebih cepat jatuh ke dalam dehidrasi karena dia gejalanya disertai muntah gitu, dan diarenya juga banyak. Beda dengan disentri yang kayak tercirit gitu kan. Kalau rotavirus itu sekretorik, dia lebih ke sekresi ya. Iya, airnya banyak yang keluar. Iya, sukanya dibawa anak bayi usia 6 bulan gitu. Jadi kalau bayangkan tubuh yang kecil itu berapa sih cairannya, BAB berapa kali sudah habis. Dok, ini pertanyaan, bagaimana cara mengatasi demam pada imunisasi DPT dari pemerintah? Apakah harus minum PCT? Iya, jadi demam jadi kalau punya anak kecil kan saya sering ngomong harus punya termometer minimal yang dijepit di keler itu ya, digital ya. Harganya juga paling 30 ribuan. Nah, jadi kita kasih obat kalau 38,5 ke atas ya. Desti ya, karena kalau masih hangat-hangat aja jangan dikasih paracetamol, karena untuk menciptakan kekebalan kan tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa tubuh itu membutuhkan suhu khusus ya, 37 sampai di bawah 38 lah ya gitu. Jadi hanya kalau demam dikasih gitu ya. Dokter Desi, mungkin Dokter Desi ada ya salah satu-satunya cara ya obat paracetamol itu, penurun panas itu ya Dokter Desti, nggak ada cara lain ya. Jadi harus siap sedia dulu penurun panasnya. Jika memang suhunya seperti Dokter Sama bilang di atas 38, atau anaknya rewel sekali, mungkin nyeri ya, gelisah, ya bolehlah dikasih. Tapi kalau misalnya anaknya anteng, demamnya cuma anget-anget doang gitu ya nggak usah dikasih paracetamol. Ya bukan, dok, ini sebelum dia demam saya udah kasih loh. Ya jangan gitu ya. Itu yang salah. Iya, bukan kayak anti-mo. Kalau merek kok. Anti-bip mesti. Sebelum mabok. Iya ya, sebelum mabok ya. Sebelum berangkat. Oke, ini apa lagi nih? Sakit cacar apakah menular? Ya menular sekali ya. Iya, kayaknya kalau satu rumah ada yang cacar, satu aja terus semua kena.